Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat, hidayah, dan inayahnya, kita bisa melanjutkan kajian rutin kita, yaitu One Week One Ayat. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menyampaikan risalah Islam kepada kita. Dan semoga dengan kita mengkaji Islam, kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah bunda-bunda solihah dan sahabat surga semua yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita sama-sama akan membahas tema tentang ghibah dalam pandangan Islam. Ghibah merupakan kebiasaan dengan cara membicarakan keburukan orang lain. Sebagai makhluk sosial, sudah sewajarnya seorang manusia berkumpul dan berinteraksi dengan manusia lain di sekitarnya. Namun seringkali manusia tersebut terlena saking asiknya mengobrol dengan temannya. Ia justru membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Masyarakat biasa menyebutnya dengan bergosip, dan dalam Islam disebut dengan ghibah. Ghibah merupakan kebiasaan dengan cara membicarakan keburukan orang lain atau menggunjing perbuatan orang lain. Ghibah adalah salah satu perbuatan yang dilarang oleh Allah dan termasuk dalam perbuatan yang memiliki dosa besar. Meskipun begitu, banyak manusia yang tidak menyadari hal tersebut, bahkan menganggap ghibah menjadi suatu kebiasaan. Menggunjing orang lain memang suatu hal yang sulit dihindari, namun hal tersebut tetap haram, terutama jika dilakukan dengan secara sengaja. Keharaman melakukan ghibah disebutkan secara langsung dalam Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadakum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, janganlah kalian saling menggunjing satu sama lain. Apakah salah seorang dari kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Tawwab, Maha penerima taubat, dan Rahim, Maha menyampaikan rahmat. Al-Hujurat ayat 12. Cara menghindari ghibah sesuai ajaran Islam yaitu yang pertama, berkumpul dengan orang soleh. Tidak dapat dipungkiri jika pergaulan merupakan hal yang dapat membawa dampak besar pada kehidupan sehari-hari seseorang. Maka agar terhindar dari pergaulan yang salah, ada baiknya seorang muslim harus memilih dengan siapa ia berkumpul. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, pemisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi atau engkau bisa memberi minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya.
sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, menjaga lidah. Seseorang dapat ghibah karena dirinya tidak bisa menjaga lidah dan mulutnya untuk berkata sesuatu yang baik. Ketika tahu apa yang akan dibicarakan merupakan hal yang buruk, lebih baik tidak usah dikatakan supaya terhindar dari bahaya lisan. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang dapat memberikan jaminan kepadaku tentang kebaikannya, apa yang ada di antara kedua tulang rahangnya, yakni mulut atau lidah, serta antara kedua kakinya, yakni kemaluannya, maka saya memberikan jaminan surga untuknya." Muttafaq alaih. Yang ketiga, menyadari bahwa ghibah adalah perbuatan buruk. Sudah dijelaskan sebelumnya dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 bahwa ghibah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah karena termasuk dalam perbuatan yang buruk. Agar tidak melakukan ghibah, seseorang harus menyadari bahwa ghibah adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah karena keburukan yang didapat tidak hanya pada orang yang menjadi bahan pembicaraan, melainkan juga pada si pelaku ghibah. Yang keempat, introspeksi diri. Sebelum terlena dengan pembicaraan seru saat berkumpul dengan teman-teman yang kemungkinan besar dapat membawa seseorang untuk melakukan ghibah, alangkah baiknya orang tersebut harus introspeksi diri terlebih dahulu. Introspeksi diri akan membuat seseorang merasa malu jika harus membicarakan keburukan orang lain, sedangkan diri sendiri masih memiliki banyak kesalahan yang harus dibenahi. Yang kelima, mengingat kebaikan seseorang. Sebelum membicarakan keburukan seseorang, alangkah baiknya jika mengingat kebaikan orang tersebut terlebih dahulu. Dengan begitu, keinginan untuk membicarakan keburukan seseorang perlahan akan menghilang, karena paham bahwa sebagai manusia biasa pasti memiliki sisi baik dan sisi buruk. Yang keenam, perbanyak berpikir positif. Dengan berpikir positif pastinya memberi pengaruh yang baik bagi kehidupan seseorang. Dengan berbanyak berpikir positif, maka akan meminimalisir berpikiran buruk terhadap orang lain. Ketika ada seorang teman memancing untuk membicarakan keburukan orang lain, seseorang akan menolak dengan perlahan dan husnuzon atau berprasangka baik terlebih dahulu kepada orang yang akan dibicarakan tersebut. Yang ketujuh, saling mengingatkan. Ketika ada seorang teman memancing untuk membicarakan keburukan orang lain, maka sebagai seorang muslim yang baik hendaknya mengingatkan teman bahwa ghibah adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 1-3 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Yang kedelapan adalah perbanyak istighfar. Diriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah mengerjakan sholat duha, kemudian beliau membaca istighfar. Seorang muslim hendaknya memperbanyak istighfar kepada Allah untuk memohon ampunan atas segala dosa yang ia sengaja maupun tidak disengaja. Dengan memperbanyak istighfar,
maka seseorang akan senantiasa mengingat segala dosanya hingga membuatnya merasa takut melakukan perbuatan dosa seperti ghibah. Untuk meminimalisir perbuatan ghibah, begitulah cara-cara menghindari perbuatan buruk tersebut. Berkumpullah dengan orang-orang yang dapat membawamu menjadi diri yang lebih baik dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah sehingga dapat terhindar dari segala perbuatan buruk. Di balik perbuatan ghibah atau menggunjing yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada 6 jenis ghibah yang diperbolehkan. Terdapat sejumlah kondisi khusus di mana ghibah diperbolehkan tanpa menghilangkan niat, yaitu demi kebaikan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah 6 jenis ghibah yang diperbolehkan dalam Islam menurut kitab Rihlah Ma'as-Shadiqin karya Syekh Mahmud Al-Misri. Pertama, ghibah untuk mengadukan kezoliman. Yang kedua, ghibah untuk mengubah kemungkaran dengan meminta bantuan. Yang ketiga, ghibah untuk meminta fatwa. Yang keempat, ghibah untuk mengingatkan kaum muslimin dari keburukan dan sebagai nasihat. Yang kelima, ghibah untuk menjelaskan perbuatan fasik dan bid'ah seseorang yang dilakukan secara terang-terangan. Yang keenam, ghibah untuk mengenalkan. Namun itulah demikianlah 6 jenis ghibah yang diperbolehkan dalam Islam. Penting diketahui, ghibah tersebut diizinkan karena niat, maksud, dan tujuan mengarah pada niat, nasihat, dan perbaikan tanpa buruk atas orang yang digunjing. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.